Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengarkan sedikit firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus datang ke dunia ini tujuannya satu, untuk mati bagi tebusan bagi dosa banyak orang. Walaupun manusia menurut firman Tuhan dikatakan dia hidup dan ditetapkan untuk mati, tetapi berbeda kematian Yesus dengan kematian manusia biasa. Sebab apa? Karena kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi nubuat. Untuk menggenapi nubuat yang telah dinubuatkan bahwa ada anak domba Allah. Sehingga dikala Yohanes melihat Yesus, dia dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya dosa orang yang percaya, tapi itu bisa masuk, itu bisa aktif kepada orang yang percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kematian Yesus itu adalah kematian untuk menghapus dosa dunia. Dan itulah yang saudara beritakan kepada lingkunganmu, kepada tetanggamu, kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa dosanya itu tidak akan membuat dia masuk ke dalam kematian kekal. Tetapi ada satu syarat, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Bapak, Ibu, beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Yesus sebenarnya bukan karena dia takut mati. Bukan. Soal dia mati, dia sadar bahwa kedatangannya ke dunia ini dia memang untuk mati. Dan sudah berapa kali diceritakan kepada murid-muridnya. Waktu dia mendekati hari kematiannya, dikumpulkan muridnya, dikatakan, maka manusia akan disalibkan, disiksa, dan mati. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Sudah berulang kali dia katakan seperti itu kepada seluruh murid-muridnya. Berarti kan dia sadar betul bahwa dia akan disiksa. Karena waktu itu hukuman mati itu bagi orang Romawi itu pertama tidak ditikam begitu saja biar mati, bukan. Harus disiksa dulu. Dengan tujuan, karena Yesus dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat sesuai dengan tuduhan orang Yahudi atau Farisi dan ahli Taurat. Lalu hukuman mati itu harus disiksa dulu. Dan Yesus sadar betul itu.
Tapi Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyelamatan kematian tidaklah mengejutkan bagi Yesus. Ya. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat 21. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-21. 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan memberontak terhadap orang tuanya akan membunuh mereka. Coba terus lanjut. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya kira ada kurang lagi. Nah, tapi maksudnya begini, ya. Dia telah terangkan semua kepada murid-muridnya bahwa semua penderitaan itu akan ditanggungnya. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya bilang kematian manusia dengan kematian Kristus itu sangat berbeda sekali. Karena dia datang ke dunia ini untuk mati dan untuk menghapus segala dosa dunia ini. Ya. Dan itulah pusat iman orang Kristen. Ya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan jasmani itu bolehlah dia derita. Tapi saya mau memberitakan kepada saudara bahwa penderitaan secara spiritual itulah yang membuat dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi mulai di Taman Getsemani, Yesus sudah mulai ada penderitaan spiritual. Karena itu pergi dia ke Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada aku. Dan dia berdoa itu saja. Dia tidak banyak berdoa, hanya itu saja pergumulannya. Untuk menggumulkan ini, maka katanya dia peluhnya bercampur darah. Saudara bayangkan, di situ sudah mulai efek. Arti kematian itu sebenarnya dipisahkan, ya. Arti mati itu pisah. Jadi kalau ada saudara kita mati, maka kita berpisah seperti itu. Jadi kematian kekal itu juga nanti akan dipisahkan dari Allah. Disitulah kengeriannya. Jadi neraka itu maksudnya terpisah dari Allah. Jadi disitulah dia mulai merasakan, karena semua dosa dunia ini sudah mau ditimpakan kepada dia. Jadi Yesus itu bukan seperti jaminan, tapi dia dibuat menjadi dosa. Ya. Ada lagu bahasa Batak, Ibanado Ologa Bedosa. Nah, karena dia menjadi dosa, maka karena kekudusan Allah itu pasti dia memalingkan wajahnya. Tetapi pelanggaran itu harus dibayar, karena upah dosa adalah maut. Maka kematian kekal itu harus dikenakan. Dengan apa? Dengan menanggungnya. Dan aturannya kita masuk kepada kematian kekal itu semua dibebankan kepada Yesus, dan dia menjadi dosa. Disitulah dia mulai berdoa, tetap kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi dia bilang bukan kehendakku. Dia temukan murid-muridnya tidur, balik lagi dia. Sampai 3 kali itu saja. Nah Bapak Ibu, sehingga penderitaan itu luar biasa. Ya. Penderitaan itu memang sangat sakit bagi Yesus. Dikala dia Allah memalingkan wajahnya dari dia. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan inilah yang harus masuk ke dalam hati kita setiap saat. Sehingga Paulus berkata, saya tidak mau mengetahui tentang apa yang lain.
selain dari Kristus yang disalib dan dibangkitkan itu. Dan kalau saudara menerima itu sebagai bahagian dari hidupmu, maka saudara dibebaskan. Dan di salib itulah saudara dibenarkan. Amin. Dibenarkan maksudnya, ya, dibenarkan bukan karena kelakuan kita sendiri. Disitulah oleh darah Yesus itu kita dikuduskan. Dikuduskan juga ada beberapa, ada dikuduskan secara status. Jadi kita menjadi anak Allah karena dosa kita telah diampuni. Telah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan dikala kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris. Puji Tuhan.